Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dursa semua, kembali lagi bersama saya Damar Adika Sari. Masih di acara kita podcast Ngopi Dursa, ngobrol pagi pelayanan seluruh Kecamatan Durensawit. Hari ini kita nggak akan sendiri, sudah ada dua narasumber yang hadir di studio podcast kita. Dan saat ini sudah bersama kami. Tentu saja para Sobat Dursa udah pada tahu nih, ini siapa sih tokoh kita yang ada di sebelah saya ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Damas, selamat pagi Sobat Dursa. Bapak, hari ini kita bakalan ngomongin apa sih Pak? Kayaknya ada sesuatu yang penting banget nih yang harus kita diskusiin terkait dengan Satuan Pelayanan Gizi ya Pak ya, SPPG ya. Nah, ini kita akan ngobrol tentang apa nih Pak hari ini Pak? Ya, kita sapa dulu ya Sobat Dursa. Selamat pagi menjelang siang Sobat Dursa dimanapun berada. Yang hari ini sudah hadir Pak Damar di studio kita, di studio podcast Ngopi Dursa di lantai 3 Kecamatan Durensawit, dan juga yang hadir secara live streaming di @ptsp Durensawit. Ya Pak Damar, jadi hari ini kita ngobrol santai berkaitan dengan SLHS, sertifikat layak izin sanitasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Baik. Terkait dengan SLHS SPPG ya Pak ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sebenarnya ini apa sih yang spesial dari SPPG ini dengan SLHS lainnya? Setahu saya sepertinya memang ada SLHS lainnya ya Pak ya, untuk misalnya catering seperti itu. Nah ini kenapa kayak khusus banget SLHS SPPG ini? Apakah memang hanya bisa diajukan di Jakevo ataupun di OSS juga bisa, atau di website pemerintah lainnya, bagaimana Pak? Betul Pak Damar. Jadi mungkin Sobat bisa kita sampaikan dulu berkaitan dengan definisi untuk SLHS ya Pak Damar ya. Jadi SLHS itu adalah bukti tertulis ya, bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji. Hari ini kita akan membahas spesifik SLHS itu untuk keperluan SPBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, untuk program nasional makan bergizi gratis. Jadi memang agak berbeda Pak Damar, kita ada instruksi Kepala Dinas nomor E088 tahun 2025 perihal percepatan untuk pelayanan perizinan SLHS untuk SPBG, program makan bergizi gratis. Baik. Dan sejauh ini Pak, Bapak selaku Kepala Unit UPPM PTSP Kecamatan Durensawit, untuk di Durensawit SPPG-nya itu sudah ada berapa Pak yang mengajukan dan sudah pernah diterbitkan oleh Bapak berapa banyak Pak? Ya Sobat Dursa. Jadi sampai dengan hari ini total yang sudah kita terbitkan SLHS-nya dan Kepala SPPG mengajukan secara online di Jakevo Jakarta Go ID per hari ini ada 10 Mbak Damar. Oh, sudah 10 ya Pak ya? Alhamdulillah cukup banyak ya. Dan yang masih berproses ada 3 permohonan SLHS yang saat ini masih proses menunggu rekomendasi teknis dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur gitu. Baik. Dan kalau untuk keseluruhannya apakah sudah diketahui Pak berapa data yang akan nantinya diajukan di Durensawit ini Pak untuk SPPG? Ya, Mbak Damar dan Sobat Dursa, kemarin kita sempat rapat koordinasi dengan Pak Camat dan Koordinator SPBG Durensawit. Infonya di Durensawit ini akan ada 61 ya. 61 dapur kelurahan ya, untuk area 7 kelurahan ada 61 SPPG. Betul sekali. Jadi di Kelurahan Durensawit ini cukup banyak, ada 7 kelurahan. Kemudian info dari koordinator SPPG yang ada di Durensawit tersebar di 7 kelurahan akan ada 61. Banget ya Pak ya. Dan sekarang sudah 10 ya, ada 10 yang sudah terbit ya Pak ya. Betul, jadi udah teman-teman Kepala SPBG alhamdulillah udah proaktif menyampaikan pelayanan permohonan SPBG-nya dan udah kita terbitkan Mbak dengan dasar rekomtek dari teman-teman di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur gitu. Baik. Kalau sekarang mumpung kita ngobrol banget nih sama Pak Wahid terkait dengan Jakevo sendiri Pak. Di situ ada alur pengajuan dan pemrosesan. Kira-kira berapa lama sih Pak untuk teman-teman SPPG itu bisa mengajukan dan bisa terbit Pak? Ya, ini juga penting ya teman-teman kepala SPPG di Durensawit. Alhamdulillah kita sudah punya SOP ya, standar operation prosedur ya Mbak Damar ya. Jadi sudah tercantum berkaitan dengan estimate time accomplishment-nya. Jadi secara durasi waktu untuk penyelesaian itu 14 hari kerja. 14 hari kerja. Jadi teman-teman kepala SPPG itu tidak usah khawatir berkaitan dengan pengajuan SLHS di Jakevo.
Jadi memang secara online, Mbak Damar, secara online di Cakevo Jakarta Go ID. Kami juga menyediakan call center di 0858 8890 2015. Kami juga ada petugas ajib, Mbak Damar, antar jemput izin bermotor yang tersebar di 7 kelurahan Seduren Sawit, siap mendampingi Bapak Ibu dapur SPPG untuk dipandu berkaitan dengan submit permohonan di Cakevo-nya untuk SLHS, Mbak Damar. Baik, sangat mudah sekali ya Pak ya. Sangat mudah. Dimudahkan oleh PTSP Kecamatan Duren Sawit. Bagi Sobat Dursa semua yang kira-kira nih para pelaku PSPPG yang masih belum jelas, belum ngerti, masih bingung, bisa langsung aja ke WA Center UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit, atau mungkin bisa langsung ke kantor kita Pak, mungkin? Boleh ya? Boleh banget. Jadi memang hari ini memang kita sengaja mengundang para Bapak Ibu Kepala SPPG, baik yang ada di studio maupun yang hadir melalui streaming di Instagram. Tujuannya memang itu. Silakan, nanti akan kita rekam berkaitan dengan podcast kita siang hari ini, Mbak Damar. Nanti teman-teman SPPG bisa mengikuti. Kalaupun pengen langsung datang ke loket kelurahan maupun kecamatan, kita semua welcome. Baik. Tapi kalau ada yang sibuk, ada banyak kerjaan, petugas ajib akan siap mendampingi dengan datang langsung ke dapur SPPG tersebut, Mbak Damar gitu. Biasa banget Bapak. Tapi boleh tahu nggak nih Pak, misalnya nih pelaku usahanya lagi terkendala jarak, mungkin di luar kota atau bahkan di luar negeri, ada ini nggak Pak nih solusi nih Pak untuk tetap ngobrol, bisa diskusi tentang gimana caranya Pak pengajuan? Ya, boleh banget Mbak Damar, boleh banget. Jadi kita juga menyadari mungkin teman-teman SPPG karena kesibukan tidak bisa datang ke loket pelayanan, kelurahan kecamatan, kita menyediakan kanal, Mbak. Oh, ada kanalnya juga, Ada kanal. Pak? Jadi Biasa. kita ada kanal namanya online Zoom meeting. Jadi kita ada link Zoom meeting yang kita sediakan untuk Bapak Ibu SPPG yang mungkin kesulitan datang ke loket kita. Nanti petugas ASN dan juga CRO, Customer Relation Officer, akan memandu Bapak Ibu sekalian melalui Zoom meeting. Ini kami sediakan link Zoom meetingnya, Bapak Ibu bisa bertanya secara interaktif dan dijawab oleh teman-teman ASN dan juga teman-teman Customer Relation Officer gitu. Baik. Ada solusi jadi mana Mar? Baik. Ini memang luar biasa sekali ya. Jadi tidak ada alasan lagi tentang jarak tempuh ya Pak. Betul. Mau di luar negeri bahkan ya atau di luar kota pun tetap dilayani. Yeah. Baik. Dan ini nih Pak, untuk SLAS SPPG ini berlakunya berapa lama ya Pak ya? Nah, ini juga penting ya, Bapak Ibu pengelola SPPG dan semua yang hadir di Ngopi Dursa ini, SLS ada masa berlakunya ya, ada masa berlakunya. Jadi ada masa berlakunya itu adalah 3 tahun. Dia berlakunya 3 tahun Mbak Damar ya, gitu. Dan simpel kok. Jadi kurang lebih ada 5 mandatori yang perlu disubmit, diajukan di Cakevo Mbak Damar. Yang pertama tentunya adalah SK penunjukan SPPG dan penanggung jawab untuk SPPG. Itu biasanya dari Badan Gizi Nasional, dari BGN. Kemudian yang kedua berkaitan dengan layout dapur. Oh, harus ada layout dapur. Kemudian yang ketiga ada sertifikat penjamah pangan, Mbak. Penjamah pangan dan juga berkaitan dengan lingkungan itu dari IKL ya. IKL jadi itu ada IKL-nya itu. Itu cukup mudah, nanti tinggal di-submit melalui Cakevo Jakarta Go ID. Nanti masa berlakunya kalau sudah terbit rekomtek dari Sudin Kesehatan 3 tahun Mbak Damar masa berlakunya ya. Itu harus diperbarui ya Pak ya? Iya, karena ada masa expirednya per 3 tahun. Tentunya para kepala SPPG memang wajib memperbaruinya setiap 3 tahun sekali, termasuk dengan tes laboratorium berkaitan dengan pangan yang akan disajikan itu. Baik, Pak. Dan ini Pak, untuk pemrosesannya apakah semuanya dilakukan oleh PTSP Pak? Atau mungkin ada terintegrasi dengan instansi lain, Pak? Ya, betul sekali Mbak Damar. Jadi ini kita berkolaborasi dengan teman-teman Sudin Kesehatan dan juga Puskesmas Kecamatan. Jadi kalau secara SOP memang etanya adalah 14 hari kerja Mbak Damar. 14 hari kerja itu terdiri dari petugas PTSP memverifikasi secara administrasi dan teman-teman Sudin Kesehatan verifikasi secara teknis. Termasuk terbit dari rekomteknya Mbak Damar. Jadi memang ada 2 instansi Sobat Dursa yang menghandle berkaitan dengan pelayanan SLAS, yaitu unit PTSP Kecamatan dan juga Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yang bisa dibantu dan disupport oleh Puskesmas setempat. Baik. Luar biasa banget. Berarti semuanya sudah terintegrasi dalam sistem Cakevo ya Pak ya. Yeah. Dan 14 hari kerja itu 2 hari untuk SOP pengerjaan di petugas PTSP. Sedangkan untuk 12 hari kerjanya terdapat di petugas teknis Sudinkes Jakarta Timur ya Pak ya.
Baik. Ini luar biasa banget integrasinya dan semuanya sangat-sangat terbuka ya Pak ya. Betul Pak Damar. Jadi semua proses tercatat dalam akun Jakevo tersebut ya Pak. Iya. Baik. Dan Sobat Dursa untuk yang sudah mengajukan permohonan semuanya bisa melacak dengan detail di timeline-nya sudah sampai di mana dan apakah ada kekurangan atau mungkin hal-hal lain yang perlu dilengkapi seperti itu ya Pak. Betul. Baik, sangat lengkap sekali dan cenderung untuk cepat ya Pak. 14 betul. itu maksimal, berarti bisa kurang ya Pak ya? Iya, dengan catatan memang hasil verifikasi teknisnya memang memenuhi syarat. Terkadang memang ada yang terkendala berkaitan dengan hasil lab uji air dan makanan itu yang memang belum memenuhi persyaratan. Biasanya teman-teman sudin kesehatan yang akan memberikan kolom perbaikan, diberikan waktu oleh para kepala SPPG untuk memperbaiki hasil laboratorium ya agar memenuhi syarat dari ambang batas yang ditentukan benar. Baik pemirsa, untuk Sobat Dursa, untuk alur prosesnya sudah sangat jelas sekali tadi, sudah dijelaskan oleh Bapak Wahid, dan pasti udah pada penasaran banget, sebenarnya kalau dari narasumber keteknisan Sudinkes ini akan berdiskusi tentang apa ya. Baik kalau gitu, sebelumnya Pak, ada nggak nih Pak pesan-pesan untuk para Sobat Dursa nih terkait dengan SLHS dan SPPG nih Pak? Ya, untuk teman-teman khususnya kepala SPPG yang ada di wilayah Kecamatan Duri Sawit, pesan dari kami, pesan juga dari Pak Camat, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan SLHS. SLHS tidak susah benar, SLHS tidak susah. SLHS mudah, dan kami untuk PTSP berkolaborasi dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur siap membantu dan memandu. Kalau kita rekap dari jumlah yang udah terbit, memang baru 10 Pak Damar. Baru 10 terbit, 3 yang sedang proses rekomendasi teknis dari Suku Dinas Kesehatan berkaitan dengan SLHS-nya. Tentunya Bapak Ibu para kepala SPPG yang mungkin belum sempat atau kesibukan, karena kesibukan belum sempat mengajukan, silakan bisa call kami, bisa ke WA center kami 085889020015 atau datang langsung di loket atau kontak di DM di Instagram kami akan membantu baik yang jemput bola ke lapangan langsung melalui petugas ajib maupun lewat live Zoom meeting maupun datang langsung ke loket, Pak. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat untuk para pelaku SPPG yang akan melakukan permohonan SLHS seperti itu. Baik, semoga apa yang dijelaskan oleh Bapak menginspirasi bagi banyak sekali Sobat Dursa di sana. Dan sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Damar, terima kasih Sobat Dursa. Yuk, baiklah. Sekarang saatnya kita menunggu untuk narasumber selanjutnya. Pasti udah pada nggak sabar banget nih untuk mencoba mengerti bagaimana sih secara sisi teknisan dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Langsung aja kita panggil narasumber kita selanjutnya, Dr. Erma Handayani, Magister Administrasi Rumah Sakit. Selamat datang Ibu. Silakan duduk. Mumpung Dokter Erma ada di sini, boleh ya kita coba icip kopi spesial dari Kopi Dursa. Silahkan. Coba ya, dicoba ya. Mungkin ada sesuatu yang berbeda di kopinya ya. Bener Bu. Wah, luar biasa. Baik Ibu, gimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Memang sengaja khusus meluangkan waktu untuk ngopi Dursa ya, karena menarik sekali sepertinya ya Mbak ya. Keren banget, para Sobat Dursa nih pasti udah sangat penasaran banget nih Bu. Tadi kan kita udah ngobrolin banyak Bu sama Pak Wahid terkait dengan alur proses di Jakevo. Selaku yang menangani adalah PTSP Kecamatan Duri Sawit. Nah, untuk keteknisannya ini nanti kan akan berhubungan dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Betul. Nah, sebelumnya kita balik lagi boleh nggak Bu nih untuk mengetahui sebenarnya SLHS itu apa sih Bu kalau dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur ini Bu? Ya, jadi tadi sudah sempat disinggung ya sama Pak Wahid ya. Jadi SLHS itu sertifikat ya, bukti tertulis yang legal yang usaha tersebut sudah bisa menjamin keamanan pangan dari usaha yang dia hasilkan gitu ya. Jadi harapannya nanti supaya bisa mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan ya, kan ini usaha pangan gitu ya Mbak ya. Jadi bisa menjamin bahwa apa yang dia produksi, apa yang dia sediakan untuk konsumen itu
terjamin keamanan pangannya, sehingga tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pangan yang disajikan. Baik. Berarti itu sangat-sangat urgensi sekali ya Bu Betul, ya untuk betul, SLHS Mbak. ya, apalagi pada program MBG yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat saat ini ya Iya, Bu ya. iya. Baik. Dan untuk bagaimana sih Bu cara mengurus SLHS nih Bu setelah dari Jakpro? Pemohonnya kan dia akan mengajukan persyaratan sesuai dokumentasi sesuai dengan persyaratan yang ada di Jakpro Bu. Nah kemudian nanti kan akan setelah semuanya oke, administrasinya oke, nanti akan dilimpahkan ke tim suku dinas kesehatan Jakarta Timur. Nah kira-kira secara keteknisannya bagaimana sih Bu? Apakah apa yang harus diperhatikan dengan baik dari si pemohon tersebut? Ya, jadi kalau misalnya sudah ada permohonan ya dari SPPG, maka kami dari suku dinas kesehatan Jakarta Timur akan memproses dari pengajuan permohonan tersebut ya. Kita lihat nih syarat-syaratnya ya kan syarat-syaratnya kalau dari sisi kami itu adalah IKL-nya yang sudah memenuhi persyaratan yang harus diraih ya. Jadi minimal IKL itu inspeksi kesehatan lingkungan ya. Jadi di proses inspeksi kesehatan lingkungan itu petugas puskesmas ya di wilayah SPPG tersebut akan datang ke SPPG untuk melihat menginspeksi apakah sudah sesuai dengan yang distandarkan ya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian ada poin-poin nanti dari apa yang dinilai oleh petugas puskesmas sehingga poinnya itu nanti minimal 80 nanti sudah memenuhi syarat ya. Selain itu persyaratan yang lain yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu yang di SPPG ini harus memenuhi punya sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji, baik dari penjamah pangan maupun dari penanggung jawab SPPG-nya Mbak. Ya, jadi karena SPPG ini termasuk jasa boga, jadi kan penjamah pangannya banyak, stafnya banyak ya. Jadi minimal 50% mereka sudah harus ikut pelatihan dan lulus ya, punya sertifikat ya untuk pelatihan itu. Baik. Gitu. Kalau untuk pelatihannya bisa diajukan kemana itu? Bersurat ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Ya, kami sudah sering ya melakukan pelatihan ya secara hybrid ya, baik Zoom dan ada yang hadir di lokasi pelatihannya ya, biasanya didampingi oleh puskesmas setempat ya. Baik. Berarti ini ada instansi terkait dengan untuk saat pengajuan IKL ya Bu ya. Jadi untuk pengajuan IKL itu nanti akan dicek langsung oleh petugas puskesmas. Betul. Baik. Dan apakah puskesmas memang bagian dari Sudinkes Jakarta Timur Bu? Oh iya, jadi memang di setiap wilayah, di setiap kota, kabupaten di wilayah DKI Jakarta ini punya suku dinas kesehatan yang di bawahnya jadi kayak seperti dinas kesehatan kotanya gitu Mbak baik, yang mengatur vaskes yang berada di wilayahnya seperti itu. Berarti bisa dikatakan shelter kecil-kecilnya betul, gitu ya. Baik. Kalau untuk sejauh ini untuk SPPG yang sudah memiliki SLHS di Durensawit dan di Jakarta Timur, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Wahid di Durensawit 10 SPPG ya Bu, dan untuk di Jakarta Timur sudah ada berapa Bu? Jadi kalau di Jakarta Timur ini datanya tuh terus bertambah karena adanya penambahan ya. Kalau berdasarkan data dari BGN tuh kita sampai 8 Februari ini sudah 194 SPPG yang ada di wilayah Jakarta Timur. Ini kita paling banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi effort kita juga harus lebih kencang lagi nih gitu karena SPPG-nya juga banyak. Nah, namun yang sudah memiliki sertifikat SLHS Jakarta Timur baru 43 ya. 11 diantaranya ada di Durensawit. Ini kayak Durensawit yang terbanyak mungkin ya. Oke. Semoga nanti yang belum segera memproses ya Bapak Ibu SPPG ya di wilayah Durensawit ya. Kan Durensawit terdepan ya katanya ya. Oke. Amin. Baik, para sobat Dulsa jangan ragu lagi untuk misalnya SLHS itu kayak apa sih ininya ya pengajuannya SLHS SPPG terutama bagi pelaku SPPG nih. Misalnya takut harus ngajuin IKL atau yang lain-lain.
nggak usah takut ya Bu Nggak ya. usah takut. Baik, semuanya sudah ada pendampingan, Betul. semuanya sudah ada kanal-kanal terpadu yang bisa dihubungin. Tidak perlu takut lagi dan tidak perlu sungkan lagi kalau mau langsung datang ke PTSP kecamatan bisa boleh langsung atau mungkin langsung hubungi aja kontak di PTSP yaitu 085888902015. Di situ bisa janjian, kita bisa Zoom meeting dan langsung didampingin langsung ya Bu ya. Iya. Petugas teknis PTSP. Baik. Baik Bu, kita coba dulu lagi ya Bu kopi spesial Oh, iya. dari Aduh. Duren Sawit, Kopi Baik. Dursa. Oke. Nah, untuk perbincangan SLAS ini kan menarik banget ya Bu ya. Mm-mm. Sejauh ini sebenarnya ada kendala nggak sih Bu saat pengajuan SLAS itu saat penilaian tim teknis gitu? Sebetulnya kendala yang paling sering itu pada saat IKL ya, teman-teman dari Puskesmas itu sudah ke sana, sudah melakukan penilaian, pembinaan. Kemudian, jadi kalau petugas puskesmas tuh nggak cuma sekali datang ke SPPG, jadi berkali-kali sampai SPPG tersebut kalau misalnya dia mengajukan SLHS sampai apa yang menjadi catatan dari puskesmas untuk dipenuhi oleh SPPG tersebut itu dikerjakan. Nah, masalahnya ini kenapa kita baru 40 karena SPPG ini kurang cepat untuk melakukan tindak lanjut dari apa yang direkomendasikan oleh tenaga puskesmas pada saat proses IKL seperti itu. Dan termasuk salah satunya mungkin uji laboratorium ya Bu? Ya, jadi kalau uji laboratorium ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh SPPG untuk mengajukan SLHS-nya. Jadi kalau laboratorium ini yang diperiksa itu airnya, ya sumber airnya, kemudian makanannya, kemudian kesehatan dari penjamah makannya. Nah, itu juga harus terpenuhi ya. Di mana nih bisa diperiksakan laboratoriumnya? Ini bisa di Labkesda ya, DKI Jakarta punya laboratorium kesehatan daerah, bisa di situ atau bisa di laboratorium yang lain yang terakreditasi, Bapak Ibu. Pelatihan itu juga kadang-kadang masih belum juga ya Bu ya, banyak yang mengajukan ya. Baik. Iya. Jadi makanya kita yang sudah kita latih ya keamanan pangannya itu dari 194 SPPG ini kita baru sekitar 150 SPPG lah. Ya, jadi yang baru-baru ini yang sudah terdaftar di BGN kadang belum operasional mereka. Jadi baru terdaftar saja gitu. Baik. Sudah lumayan banyak kita melatih teman-teman SPPG kok. Baik. Mungkin Sobat Dursa atau para pengusaha SPPG ini semua bisa bertanya-tanya mungkin ya, bisa banyak koordinasi dengan pelaku usaha SPPG lainnya yang sudah dicek langsung dari Sedinkes Jakarta Timur. Baik. Dan kalau menurut Ibu nih Bu, semua SPPG harapan untuk pelaku SPPG ini selain segera melaksanakan pengajuan SLHS, apakah ada yang lain? Ya, jadi Bapak Ibu terutama penanggung jawab SPPG tadi sudah disampaikan ya sama Pak Wahid, Mbak Damar bahwa segera mungkin sebaiknya Bapak Ibu penanggung jawab SPPG ya khususnya di wilayah Duren Sawit ya, tadi ada 33 ya. 33 ini semuanya diharapkan sudah semua mengajukan permohonan SLHS supaya apa? Supaya kita semua aman dalam bekerja ya. Jadi kita itu MBG ini tujuannya kan mulia ya untuk memberikan gizi yang baik ya untuk anak-anak kita ya supaya dia menjadi manusia yang berkualitas nantinya ya. Nah, karena tujuannya baik, ini harusnya kita jaga prosesnya juga harus dengan sesuai prosedur ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya melalui pengajuan SLHS ini. Karena kalau sudah mengajukan SLHS berarti Bapak Ibu SPPG ini sudah berproses ya untuk menjamin keamanan pangan ya dari proses pengolahan makanan siap saji untuk program MBG Mbak Damar. Baik, luar biasa sekali untuk tim kerja Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur ya. Ini saya benar-benar dari lubuk hati terdalam, saya salut banget sama tim Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Iya, terima kasih. Dari banyak banget pekerjaannya ya Bu ya dengan betul SDM Mbak Damar. Sangat terbatas betul. Dan harus
harus melayani semua Jakarta Timur ya untuk wilayah Iya, Jakarta Jakarta Timur ini kan sangat luas ya Mbak Damar betul, ya. betul, Iya. betul dengan terdiri dari banyak sekali kecamatan dan juga kelurahan. Iya, betul. Baik, baik. Dan peran jajaran kesehatan nih Bu untuk mendukung program MBG nih Bu. Ada apa aja Bu? Tadi kan kita sudah membahas terkait dengan puskesmas ya untuk melakukan IKL seperti itu dan ternyata IKL itu frekuensinya ada berdasarkan hasil penilaian risiko TPP ya. Mungkin boleh Bu dijelaskan sedikit Bu. Apakah ada frekuensi IKL itu ada yang sedang, rendah atau tinggi? Iya. Jadi sesuai dengan pedoman pengawasan higien sanitasi dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi kita tuh punya pedoman untuk melakukan IKL kepada usaha yang berbasis tadi menyediakan makanan siap saji ya. Jadi ada 3 kriteria. Jadi usaha yang memiliki risiko tinggi itu IKL-nya dilakukan setahun 2 kali minimal ya. Kemudian kalau dengan resiko sedang itu 1 tahun sekali ya. Dan untuk resiko rendah itu bisa 2 tahun sekali ya. Gitu. Kalau SPPG ini karena ini adalah program baru dan sasarannya sangat banyak, juga sasarannya adalah terutama anak-anak yang sekolah, ini kita menempatkan SPPG ini di yang resiko tinggi. Jadi minimal proses IKL resminya itu setahun 2 kali ya. Jadi kita bisa memonitor, melakukan pengawasan dan membantu SPPG untuk menjamin keamanan pangannya. Baik. Dan apakah SLHS itu sendiri penanggung jawabnya harus memiliki sertifikat tertentu, misalnya background pendidikannya atau bagaimana? Oh, kalau penanggung jawab dari SLHS ya, bukan SPPG ya? Iya, SLHS. Gimana Mbak Jadi tadi? misalnya kan SLHS harus memiliki, misalnya penanggung jawabnya itu misalnya harus berbackground pendidikan kesehatan kah atau mungkin Oh iya. boleh gitu orang. Jadi yang menerbitkan SLHS itu adalah lembaga-lembaga resmi dari pemerintah ya. Jadi bisa dari pemerintah kota, dalam hal ini diwakili oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta. Kalau di Jakarta Timur ya Jakarta Timur, tetapi ada juga di wilayah lain yang dinas kesehatannya berkolaborasi dengan lembaga resmi yang juga berkecimpung di bidang keamanan pangan ini gitu. Tapi kalau untuk DKI Jakarta itu yang mengeluarkan SLHS di Dinas Kesehatan ya, beserta suku dinasnya seperti itu. Baik. Semuanya memang sangat-sangat detail sekali ya dijaga dan semuanya atas dasar semua peraturan ya Bu. Betul. Seperti itu. Baik, saya boleh minta izin dulu Bu, apakah Mas sudah ada pertanyaan? Ini kata admin. Silahkan. Apakah sudah ada pertanyaan? Oh, sepertinya belum ada ya. Boleh nih Dok, kita ngobrol-ngobrol lagi nih kita. Iya, boleh. Tapi kalau untuk di Duren Sawit nih, kira-kira banyak nggak ya kendala yang ditemui dari Sudinkes Jaktim? Ya, itu tadi ya rata-rata ya hampir semua itu IKL-nya itu yang puskesmas misalnya kurang, misalnya tempat sampah lah yang paling sering ya, tempat sampahnya itu belum ada pemilahan antara sampah organik, sampah anorganik, nah itu belum, atau bahkan sampahnya belum ada plastiknya gitu kan, gitu, atau sampahnya itu tidak tempat sampahnya itu tidak tertutup, nah itu kan bisa mencemari ya nanti ya dari vektor-vektor binatang pembawa penyakit, nah itu sangat bahaya banget, itu salah satunya, atau misalnya tidak ada sabun cuci tangan di wastafel, wah itu kan hal kecil ya Bapak Ibu dan Mbak Damar, tapi kalau yang sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan, semuanya cemaran pangan itu bisa dikendalikan satu ya, cuci tangan pakai sabun ya sebelum dan setelah melakukan pengolahan pangan, itu yang paling penting. Kalau saya ngasih materi itu yang saya tekankan yaitu karena itu hal kecil tapi tidak dilakukan dan dampaknya luar biasa. Baik. Sebenarnya nih kalau dari masyarakat luas mungkin masih ada yang khawatir tentang MBG ya Bu ya. Betul. Beberapa berita-berita, tapi jangan khawatir nih. DKI Jakarta terkhusus di Jakarta Timur sudah dimonitor langsung oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur ya Bu ya, dan semua persyaratannya dan juga kelengkapan dari pemeriksaannya tadi sudah dijelaskan sangat mendetail, dan bahkan
dengan satu item aja, yaitu sabun cuci tangan ya Bu ya. Betul, itu penting benar-benar banget. harus diperhatikan, dan dari Ya. tempat sampah pun juga diperhatikan. Betul, ya. sampai detil ya Baik, kita perhatikan ya. Baik, luar biasa sekali. Dan ini apabila semuanya diaplikasikan kepada pelaku usaha SPPG, dijamin MBG dan makanan-makanannya Aman semuanya ya, aman dikonsumsi amin dan ya. bermanfaat untuk anak-anak. Betul ya, Mbak Bu. Damar. Baik. Dan kalau untuk MBG itu memang tujuannya untuk ibu hamil dan anak-anak tumbuh atau bagaimana, Bu? Ya, jadi program MBG ini sasaran utamanya ini anak-anak sekolah ya, selain ibu hamil, balita ya. Sementara sih sampai itu ya sasarannya ya. Cuma kemarin yang paling concern ya anak-anak sekolah ya, yang paling banyak ya. Baik, luar biasa sekali ini. Dan kalau untuk anak-anak sekolah itu memang dipersiapkan satu hari itu satu kali gitu ya Bu ya? Iya betul, iya. Baik, apakah sudah ada pertanyaan Kakak Admin? Ada dari Susmita. Oke, dari Susmita. Apakah kalau sudah ada SLHS sudah pasti aman? Oh, baik. Gimana Bu menurut Ibu? Apakah kalau sudah ada SLHS sudah pasti aman? Ya, jadi begini ya Ibu ya. Jadi kalau ini SLHS ini bagian dari upaya dari pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dari pelaku usaha makanan, dalam hal ini SPPG, untuk program MBG ya dari Quick Win-nya Bapak Presiden. Jadi kalau di dunia ini tidak ada yang 100% pasti ya, semuanya pasti ada peluang ya. Cuma peluang-peluang ini kita tutup ya, bagian-bagian yang menyebabkan bisa terjadinya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan ya akibat cemaran pangan. Ini kita kerangkeng ya dengan proses SLHS, karena kalau Ibu tahu poin-poin yang ada di Inspeksi Kesehatan Lingkungan di SPPG itu sampai detail banget kita periksa ya sumber-sumber mana yang bisa menjadi sumber pencemaran dari makanan yang diolah oleh SPPG ini ya. Jadi ini adalah bagian upaya yang sangat penting ya yang dilakukan untuk menjamin keamanan dari makanan pada program MBG ini Mbak Dharma ya. Baik. Dan juga setelah SLHS terbit, apakah ada pengawasan dari suku dinas? Ya, seperti tadi yang kita bilang, kalau resiko tinggi ya kita datengin setahun 2 kali ya, ini resiko tinggi untuk penilaian IKL-nya ya. Tetapi kalau untuk pembinaannya, untuk monitoringnya ya ini terus-terusan secara berkala dilakukan oleh petugas kesehatan ya, yang qualify ya, yang datang ke SPPG seperti itu. Sobat Dursa ya. Sobat Dursa nggak usah khawatir, walaupun SLHS sudah terbit tapi tetap masih di bawah pantauan Betul, Dinas Jakarta Timur. Baik, itu Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Baik Bu. Ini kalau misalnya kita lihat nih untuk persyaratan SLHS, ada denah atau layout dapur. Kenapa Bu harus ada denah layout dapur? Iya. Jadi kalau itu persyaratan yang diajukan oleh BGN Mbak Dharma ya. Jadi BGN punya syarat-syarat tertentu, punya SOP standar bahwa layout dapurnya harus seperti ini ya. Terkait dengan luasnya ya, kemudian baik luas tanah, luas bangunan dan lain-lain. Layoutnya itu diatur oleh BGN sih sebetulnya. Baik, semuanya sudah ada standarnya ya Bu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi Kakak Admin? Dari Kartika Esti, untuk menu MBG apakah menjadi tanggung jawab Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau di bawah Kasih yang lain? Oh, baik. Ini langsung banget nih ditanyain ya, apa Dr. Erma sebagai Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ya. Baik, bagaimana nih Dok? Ya baik, ini pertanyaannya bagus sekali ya, ngerti berarti ya. Netizennya ngerti nih. Sobat Dursa sekarang tuh udah banyak banget yang aware ya gitu. Iya baik. Jadi program MBG ini kalau di Kementerian Kesehatan atau di Dinas Kesehatan ini ada 2 seksi yang berada di bawahnya ya.
Yang pertama seksi kesehatan masyarakat. Nah, kalau seksi kesehatan masyarakat itu ada namanya program gizi, ya, gizi masyarakat. Nah, itu bagiannya adalah yang menentukan menu, menentukan kalorinya, menentukan kandungan gizinya, dan lain-lain ya. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan sudah pernah memberikan contoh-contoh menu ya kepada BGN ya, sehingga diturunkan kepada SPPG-nya. Nah, kalau saya berada di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit, ini terkait dengan keamanan pangannya yang diomongin hari ini ya, Mbak siapa tadi ya yang nanya ya, iya. Mbak Kartika ya tadi. Jadi kalau keamanan pangan itu tugasnya seksi pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Namanya aja pengendalian penyakit ya. Gimana caranya biar program MBG ini malah nggak menjadi sumber penyakit ya. Gitu Mbak Damar. Baik, apakah ada lagi Kakak admin pertanyaan? Ada lagi nih dari Umu Aisyah. Untuk dapur MBG, bolehkah berada di lingkungan perumahan? Oh, baik. Boleh nggak ya dok ya di lingkungan perumahan? Akhir-akhir ini, kalau ini kan sebetulnya Oh, ini lebih ke zonasi ya. kewenangannya BGN ya untuk menentukan. Saya kurang paham ya kalau aturannya BGN ini apakah harus di lingkungan mana, di lingkungan mana. Setahu saya yang diatur itu adalah layout tadi tuh ya, luasnya berapa, layoutnya seperti apa gitu. Sebetulnya selama tidak mengganggu dan legal ya, tidak ada masalah ya. Cuma kalau saya sering baca di media ya, tergantung juga, ada yang meributkan, ada yang enggak gitu ya, tergantung dari kompleksnya masing-masing sih. Baik, betul. Sebetulnya. Tapi kalau dari UPPM PTSP mungkin lebih menyarankan sebelum melakukan penitik lokasian dapur MBG tersebut, bisa juga langsung ke kecamatan PTSP kecamatan untuk melihat dulu subzonasinya apakah memang diperbolehkan atau tidak, seperti itu. Dan memang lingkungan perumahan subzonanya itu tidak selalu mungkin S1 atau mungkin lingkungan perumahan tersebut gitu loh, tapi mungkin juga kadang-kadang ada yang bisa di jalur hijau seperti itu. Nah, ketika memang di jalur hijau, ya memang itu sudah tidak memungkinkan untuk dibangun sebuah usaha di tempat tersebut. Baik, seperti itu. Apakah ada lagi Kakak admin? Boleh dibacakan? Ada lagi dari Nia NRD. Jika belum memenuhi syarat, apakah diberikan waktu perbaikan dan berapa lama waktu yang kiranya bisa diberikan? Oh, mungkin ini syarat dari teknis ya. Jadi ketika SLHS ya Bu ya. Jadi setelah dia mengajukan, sobat berusaha mengajukan SLHS, kemudian persyaratan administrasinya oke dan dilanjutkan survei, pasti ada survei ya Bu ya. Iya, betul. Didampingi oleh Sudinkes Jakarta Timur dan juga PTSP. Nah, setelah itu misalnya ada kekurangan. Nah, apakah diberi tenggat waktunya berapa lama Bu? Ya, jadi sebelum mengajukan SPPG, misalnya belum mengajukan permohonan ke JAK-EVO. Nah, ini kan sering di IKL ya sama teman-teman puskesmas ya. Nah, ini teman-teman puskesmas sering merekomendasikan nih, udah dikerjakan belum? Nah, kalau misalnya IKL-nya terakhir sudah di atas 80, dia akan mengajukan permohonan ke JAK-EVO. Nah, ternyata masih ada perbaikan-perbaikan nih yang harus dipenuhi. Nah, tadi Pak Wahid sudah menjelaskan prosesnya adalah 14 hari kerja ya, gitu ya. Betul. Baik. Jadi ini sebenarnya dari puskesmas sendiri sudah melakukan pembinaan sejak dari awal ya Bu ya. Betul. Bukan hanya pengusaha SPPG memasukkan berkas ke JAK-EVO baru ada pembinaan, tapi ternyata sebelumnya sudah berkali-kali datang. Ya. Ini luar biasa banget nih. Sobat Bursa, jadi perlu diketahui ternyata cukup intens sekali, intimate sekali Sudinkes Jakarta Timur untuk melihat bagaimana perkembangan SPPG MBG ini. Jadi jangan khawatir banget terkait dengan MBG itu bagaimana sih gitu. Bahkan ada loh yang beberapa misalnya ya mau menerima MBG atau tidak gitu loh, dan ternyata beberapa ada yang menolak seperti itu karena mungkin ada berita-berita di luar sana. Iya, awal-awal ya. Ternyata ketika kita ketahuin dari instansi suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur ini sendiri pun sangat-sangat menjamin ya Bu ya baku mutunya, dan tadi pun bahkan ada persyaratan berapa kalori yang harus dipersiapkan, berapa energi yang bisa dibutuhkan seperti itu ya Bu ya. Baik. Lanjut kembali, adakah lagi Kak Admin? Ada lagi satu dari Pak Bayu Widianto.
Apakah ada sanksi bagi SPPG jika tidak memiliki SLHS? Oh, baik. Oh, baik. Ada sanksinya nggak, Baik, Ibu, ya? kalau ini kan banyak ya SLHS itu undang-undangnya banyak, peraturannya banyak ya. Di antaranya ada peraturan pemerintah yang apa namanya nomor 28 tahun 2025 tentang izin usaha berbasis resiko ya. Salah satunya SPPG nih. Ya tentunya kalau sudah dalam peraturan diatur, dia tidak melaksanakan ya tentunya akan memiliki sanksi tersendiri ya nanti ya. Kemudian ada dari Permenkes nomor 11 tahun 2025. Kemudian ada dari keputusan Kepala BGN ya tahun 2025 nomor 63 ya mengenai juknis penyelenggaraan bantuan pemerintah program MBG yang di dalamnya apa namanya mewajibkan dari SPPG ini harus punya SLHS. Bahkan sebelum SLHS itu beroperasi, itu apa BGN itu mewajibkan gitu loh Mbak Damar. Jadi nggak bisa ditawar kalau SLHS karena tadi itu SPPG ini termasuk salah satu usaha yang resikonya tinggi gitu. Karena sasarannya tadi banyak ya kan gitu. Baik, Itu baik, ya. luar biasa sekali, baik. Baik, karena apakah masih ada nih kata admin? Masih ada, oke. Wah luar boleh. biasa nih. Penontonnya aktif banget nih ya, luar biasa. Ini mungkin bisa dibuka sesi berikutnya kan? Oh, boleh. SLAS part 2 gitu ya. Iya betul. Baik, oke, gimana Kak Admin? Dari F. Hamaya Wulandari, apakah syarat SLHS SPPG sama dengan syarat SLHS catering atau rumah makan biasa? Oh, baik. Syaratannya sama. Iya, persyaratannya sama. Jadi Sama ya. tidak ada yang khusus gitu ya. Cuma yang mengkhususkan itu harus cepat gitu. Kalau syaratnya semua sama ya dari Permenkes ya, dari Permenkes 11 tahun 2025, dari peraturan pemerintah ya, semuanya sama ya. Jadi termasuk jenis jasa boga ya kalau SPPG ya. Jadi ada apa namanya apa namanya kelas-kelasnya ya. Kalau restoran kelasnya apa, kalau catering kelasnya apa. Nah, itu semuanya sudah diatur persyaratannya kalau restoran apa, kalau SPPG atau catering itu apa ya. Kalau misalnya seperti warung-warung kecil itu apa, semuanya sudah diatur lengkap. Baik, Gitu, Mbak Damar. Baik. Jangan khawatir, semuanya sudah langsung sudah terlengkapi dan jangan khawatir juga, pokoknya semuanya tuh sudah tersusun dalam peraturan yang sudah Iya. disediakan oleh pemerintah seperti itu. Baik. Oke, apakah ada lagi? Sudah cukup? Masih ada satu lagi, oke. Mungkin satu lagi ya karena waktunya sudah mau habis. Sangat bagus banget nih antusiasnya para sobat Dursa. Gimana Kak? Dari F. Rahman Fahrul, apakah ada biaya dalam proses pembuatan SLHS? Oh, baik. Kalau untuk biayanya bagaimana, Dok? Jadi kalau untuk biaya kepengurusannya itu sama sekali tidak ada biaya ya. Pengajuannya tadi kan khususnya untuk SPPG dibandingkan dengan catering yang lain tadi dari segi pengajuan permohonannya ya. Kalau yang lain kan lewat OSS. Kalau ini dipercepat karena ada peraturan yang harus percepatan ya dan lain-lain ini lewat JAK-EVO ya gitu. Nah, ini itu semua pengajuannya itu gratis ya. Cuma mungkin yang harus berbayar itu adalah proses melengkapi kelengkapannya ya. Seperti misalnya pemeriksaan laboratorium. Nah, ini memang ada biaya kalau Labkesda kan ada perdanya ya kan. Biayanya seperti itu sih. Oh, biaya juga sudah benar-benar sudah diatur. Sudah, iya. Baik, kalau begitu ini sangat-sangat luar biasa banget para sobat Dursa semua. Terima kasih atas segala pertanyaannya. Iya, luar biasa. Ternyata waktu harus mengakhiri. Kita harus sudah mencukupkan karena waktunya sudah terbatas sekali. Baik, terima kasih Dr. Erma. Apakah mungkin ada pesan dari yang bisa disampaikan untuk sobat Dursa terkait dengan SLHS SPPG ini, atau mungkin ada closing statement dari Dr. Erma? Ya, terima kasih Mbak Damar. Bapak Ibu semua. Baik penanggung jawab SPPG maupun penjamah pangan SPPG maupun sobat Dursa yang lain,
mari kita semuanya menyukseskan program MBG ini dengan aman ya. Karena itu untuk SPPG yang belum melakukan permohonan pengajuan SLHS, mohon segera mengajukannya. Dan kalau misalnya ada rekomendasi penyempurnaan untuk dapur SPPG, mohon segera ditindaklanjuti supaya nanti program ini benar-benar bermanfaat ya, dan kita dapat meminimalkan kejadian luar biasa yang tidak kita inginkan dari usaha berbasis makanan siap saji ini, Mbak Damar ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya, dan semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat banget untuk para sobat Dursa dan para pelaku SPPG yang sedang mengupayakan pelayanan MBG tersebut. Oke, terima kasih sekali Sobat Dursa. Untuk beberapa pertanyaan yang memang belum dijawab, bisa langsung ke WA Center kami di 085889202015. Selalu lihat Instagram kami @ptsp_durensawit dan cek YouTube, like, share, komen di @UPPM-PTSP Kecamatan Durensawit. Terima kasih untuk hari ini Sobat Dursa. Dah, Sobat Dursa. Terima kasih. Udah stop belum?